RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yuk, Ibu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Perkenalkan nama saya Siti Agak Rokayah. kencang suaranya. Perkenalkan nama saya Siti Rokayah. Alamat Namanya Suryo. Siti Rokayah. Siapa? Siti Rokayah. Siapa? Rokayah. Siti Rokayah. Tapi ngomongnya pelan. Gue pikir laki-laki lo, oh perempuan. Gue pikir Suryo laki, oh perempuan. Enggak. Pertanyaannya apa? Saya bukan mau bertanya, mau testimoni Pak Haji. Mau testimoni, mic-nya bisa gak ditukar tuh? Bisa gak digedein? Apa alat kelamin lo digedein dah? Halo. Alat kelamin lo digedein. Tuh, mic-nya tuh. Alhamdulillah saya udah meraktekin ilmu Oh, RDAY. suaranya kecil. Alat kelamin lo coba dikeker gitu ke sini. Alat kelamin dikeker. Perhatiin. Wah, Acting mulai. Keker. wah Pak Haji itu tipis banget Pak Haji. Sempit lagi Pak Haji. Kalau ibaratnya motor itu perwis itu nggak bisa Pak Haji. Itu undur-undurnya Allah Pak Haji, banyak banget Pak Haji. Dibersihin ya ntar hari Minggu ya. Itu dipotong rumputnya pas hari Jumat. Yes. Yes, pertanyaan apa? Mau testimoni apa? Ayo. Saya udah meraktekin ilmu RDAY Pak Haji ya, bangun jam 00, senyum, terus sholat tahajud, baca Al-Quran, sedekah subuh ya. Udah banyak sekali itunya Pak Haji, apa yang qabul, terutama ya itu hutang motor baru 2 bulan, itu kan hutang motornya. Tadi kan Haji Marco ngomong motor. 12 Gak bisa bulan. papasan, overway. Berarti bener dong? Iya. Berarti dia bisa neropang lah. Dia ngomong motor, gak ngomong mobil. 12 bulan itu ya, tapi baru 2 bulan saya udah lunas Pak Haji, itu ada yang nganterin PPKB-nya ke rumah. Oke. Sisanya 10 bulan lagi itu lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya, wah tepuk tangan dong. Dan lagi ya, ada lagi Pak Haji, kemarin tuh kan itu suami saya kan itu ikut itu P3K Pak Haji ya. Oke. Itu juga itu lulus Pak Haji. Lulus? Iya, alhamdulillah. Wow. Padahal saya Mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa tuh? Saya Suaminya bisa lulus P3K. Diapain ilmu RDAY? Apa? Ulekan saya kan pakai coblek. Pakai cobek. Iya. Gimana ngomongnya? Suami saya pasti lulus kata saya, mau testimoni pasti lulus, no itu kata saya, ujiannya pasti lulus, pasti dapat itu kata saya, SK kata saya. Dapat SK 2. Wow, tepuk tangan dong. Udah kan jauh kan saya di sini kan. Udah lama saya di sini, udah 5 bulan Pak Haji ya. Di mana? Di ini ngontrak Ibu di mana? di atas itu. Saya belum pulang-pulang. Oh, ibu masih di RDAY? Iya. Di Wow. RDAY udah 5 bulan, tapi alhamdulillah udah banyak. Ibu yang udah fokus. 5 bulan di RDAY? Iya. Belum pulang-pulang? Belum. Saya praktekinnya di sini. Ibu gitu. praktekin Suami di sini? Iya, suami di sana gitu kan, di Serang. Saya praktekin Suami di aja. Serang? Iya. Saya praktekin Ibu meraktekinnya aja. di RDAY? Iya, tiap hari. Tiap hari? Alhamdulillah udah banyak yang kabul. Gitu. Hajatnya terkabul? Wow, luar biasa. Bu, ini bapak-bapak penasaran, boleh gak lihat alat kelamin ibu? Bentuknya kayak gimana sih? Mau nyamain yang di rumah ya Pak? Bentuknya sama Pak, cuman beda ukuran aja. Nih 5L, di rumah berapa? Atau Pak Haji ibu bapak-bapak mau pinjam ini kekeran biar lihat ukurannya gede atau enggak. Itu juga motor juga saya praktekinnya di sini Pak Haji, maksudnya. Oh, meraktekin di sini? Iya, di sini. Tahu-tahu saya ibarat ditelepon sama anak saya, katanya, "Mah, motor kok udah ini," katanya, dianterin PPKB ke rumah katanya. Kan baru 2 bulan katanya nyicilnya. Kok udah dianterin katanya. Ya alhamdulillah kata saya gitu. Ya, alhamdulillah ya. Sip. Ada lagi? Udah Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong luar biasa. Yuk, bapak apa pertanyaannya? Ada gak bapak? Kalau nggak ada ibu. Yo ibu, bapak lagi malu-malu kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Umi Oliva dari Kalimalang. Dari Kalimalang. Kalimalang, Ya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, saya mau nanya Pak, saya dari Desember tahun lalu itu ada dijanjiin untuk masuk salah satu perusahaan. Sampai saat ini tuh belum ada kabar. Tapi terakhir kemarin infonya tanggal 5 Januari. Apa itu akan tercapai gitu Pak? Itu Ibu berharap gak? Enggak sih, saya sih dari Desember itu ya dijalanin yang praktek Bapak aja itu. Iya, Ibu berharap gak dari perusahaan itu diterima? Berharap, jangan Bu. Nggak boleh. Jalanin aja seperti orang, ya biasa aja, Ya, santai aja. Tapi nanti pasti dikabul Bu. amin. Banyak kan tamu RDA Ibu yang hajatnya lemot karena berharap. Berharap sama seseorang, berharap sama perusahaan. Jangan. Ibu berharapnya sama Allah aja. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Nanti kalaupun dari perusahaan A enggak, nanti gantinya Allah ganti yang B. Dari seseorang memang dianya kira-kira nanti enggak enak ke depannya, Allah ganti sama si C, si D. Yang penting Ibu berbuat dan praktekin. Berbuat. Bu, kemarin saya dapat tamu dari grupnya Tanti. Namanya Mbak Tanti, dia punya grupnya apa tuh namanya tuh agak nyeleneh emang tuh grup. Alhamdulillah hajatnya terkabul, privat yang pertama. Kemarin dia terkabul sedekah 30 juta. Privat yang pertama. Kemarin privat lagi terkabul, privat yang kedua sedekah 60 juta kemarin. Ya, Betul. 60 ya. 60 juta. Nah, coba Ibu praktekin dulu, jangan berharap. Kalau Ibu ada di grupnya Mbak Tanti, nanti minta caranya aja, Tanti, ajarin dong caranya dong gitu. Sama kayak ilmu saya, cuman bedanya dia ngajarinnya beda lah. Tapi ilmunya sama. Cuman gaya caranya ngomong sama nulisnya aja beda. Kalau saya kan jeplak, kalau dia agak halus gitu. Nah, jadi Ibu nggak boleh berharap, jalanin aja. Ibu sibuk apa aja, Ibu sibuk apa, udah sibuk itu aja. Nanti itu pasti terkabul. Contoh, tamu RDAY Bu, dia dagang papeda sama cilung, aci gulung. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Dia nonton YouTube-nya RDAY. Dia bisa privat sedekah 10 juta kemarin. Wow, saya aja salut. Ibu tahu cilung? Aci, gulung. Beda sama tolung. Tol digulung. Ini cilung Bu. Berapa sih Bu untungnya cilung dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam Bu? Apa? Iya. Kok dia bisa dagang cilung, bisa maksain datang ke RDAY? Ibu coba praktekin dulu. Apa yang Ibu lihat di RDAY? Dia belum pernah datang, baru datang kemarin. Baru datang kemarin. Oh masih ada? Oh nggak masuk? Ya ntar kita masukin. Oh iya. Oh besok pulang. Ntar saya masukin ke dalam kandungan Mbak. Pasti ya. Yuk Bapak ada? Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sayuti Pak dari Hegar Manah, Lewiliang. Lewiliang, Iya. Bogor. Saya ingin beritahukan kepada Bapak, saya punya anak namanya Ismi. Anaknya namanya Ismi Sapitri, perempuan. sudah 8 tahun namanya. 8 tahun janda dia. Janda. Akhirnya saya bawa ke sini, alhamdulillah baru sekali langsung dapat jodoh yang Wow. Dan yang kedua Pak, saya sakit tangan saya nggak Pak. ada dagingnya ini. Pak, ini Bapak ngomong begitu, saya kaget. Ibu-ibu alat kelaminnya gemeter, Pak. Memang sudah lama Pak. No, mau Pak.
Memang saya udah lama, saya perhatiin Bapak ngomong begitu ya. Apa? Saya pengen ngomong belum dia sampai gitu ya. Iya. Sekarang nih saya waktunya. Iya. Tangan saya sakit, Ya. nggak baik-baik Pak. Dokter kemana udah nggak ada dagingnya, Nggak ada dagingnya. nggak ada sama sekali. Kaku begini aja. Iya. Alhamdulillah barang saya ke bawah, daftar, doa, sekali besokannya bisa gerak. Bisa. Bisa. Ini. Nggak Pak. ada dagingnya Pak, nggak ada sama sekali. Pak, sekarang bisa gak buat ngobel? Bisa. 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 Wah. Bisa. Oh iya bisa ngobel. Jelas. Ini istri saya Pak tahu ini. Oh iya, Nggak ada dagingnya. coba pinjem dulu, mana mic-nya yang perempuan, pinjem, mana, ntar Dulu gantian. pertama saya kesini, saya lihat di TikTok, Pak. Ibu lihat di TikTok. Ya, dianya ngeluh aja, saya bingung, berobat kemana, saya nggak punya uang. Saya di TikTok, pertama saya nyasar, Pak. Tahu dicempeakan ke sana. Iya. Ya, Pak, ya. Motor mogok itu, bocor. Olinya tuh, udah mundur, mungkin nggak diizinin sama Allah katanya gitu. Iya. Balik lagi saya. 3 kali baru ketemu di sini Pak Lohor, itu saya punya uang 100.000. Saya jabat nih ya, saya ke atas tuh anak yatim Lohor kalau nggak salah. Saya tulis namanya siapa katanya. Pas saya yuti ininya kempotan, nggak ada dagingnya, kulit. Peot, Iya peot. peot, Iya, nggak ada. nggak ada. Sekali doang kan Pak, langsung berisi. Dan adisinya, Ada langsung berarti tangannya bisa aktif. aktif. Udah bisa buat ngobel. Oh, tepuk tangan dulu dong. Kayaknya baru pertama kali di Indonesia tangan bisa ngobel dikasih tepuk tangan. Disuruh. Disuruh sama siapa? Disuruh sama gurunya. Ada permohonan lagi Pak, anak saya lagi kuliah Pak. Ya Pak, pernah dibawa ke sini. Alhamdulillah dia ngedit motor ya, tinggal 3 bulan lagi. Nah, sekarang kuliahnya nih pengen lancar, gimana Pak caranya Pak? Sama Pak, kalau di Sunda di camahan, remes alat kelaminnya ibu, pada saat dia tidur diusapin ke mukanya. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau, ibu remes alat kelamin ibu, sentuh ke kulitnya. Neng, mama bikin nasi goreng mau gak? Neng, mama bikin indomie mau gak? Diulang-ulang terus begitu. Seperti juga Haji Marco. Atau dia lagi makan, ibu remes alat kelamin ibu, usapin ke kepalanya. Pinter ya, lulus ya, diterima kerja gajinya sebulan 10 juta ya, diterima kerja gaji sebulan 100 juta ya. Atau sekalian ngomong dapat jodohnya ya, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Terakhir jangan lupa, ngacang. Harus ngacang, kalau nggak ngacang tuker tambah. Mumpung stoknya banyak Terima kasih sekarang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi Biasa. Suster gue ada gak suster gue? Ada suster gue. Gung, kasih Gung, Bapak 500.000. Bapak saya ganti ongkosnya 500.000, udah bolak-balik nyari alamat saya ya. Saudara bukan, temen bukan, kenal baru. Pak Haji, harusnya Bapak ini jangan bilang dari William, bilang dari Amerika gitu. Gue kasih 100 juta. Lo ngomong tadi dari Amerika, gue kasih 100. Karena lo ngomongnya Lewi Liang dekat, ya paling sini sono cuman berapa. Karena lo bilang 3 kali, gue kasih gope. Pak Haji bohong, emang Pak Haji punya duit 100 juta? Punya. Mana contohnya? 100 juta. Buat Bapak, tapi Bapak kan ngomongnya dari Lewi Liang. Kalau Bapak ngomong 100 juta, saya ganti tiket pesawat. Tiket apa? Harus jujur ya. Iya. Tuh 100 juta. Bapak ngomong bilang dari Amerika, langsung saya kasih 100 juta. Saya mau ngasih ibu-ibu, saya mau ngasih yang para wanita, kalau alat kelaminnya mangap, gue lempar.
Kalau yang nerima tangan saya nggak mau. Aduh si emak itu, ya Allah emak. Aduh jangan emak kelihatan itu emak. Makannya begini emak. Iya, kalau ibu bilang dari Amerika tadi dia janji Marco, pastilah ini tuh deh. Walaupun ibu pulangin nanti dekat naik motor gak apa-apa, tapi gak apa-apa, yang penting jujur ya. Ini saya kasih 100.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selamat ya. Alhamdulillah. Ya, ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Belum salam. Ya, saya Dewi dari Bali, dulu pernah ke sini juga waktu di atas itu, terus privat juga udah pernah. Apa namanya? Baby. Dewi. Dewi. Ya. Iya. Lagunya apa? Dewi. Ada Dewi kemari, ayo kemari Dewi kemari, ayo lari-lari. Salah ya? Oh itu Heli, udah ganti namanya ya? Ya Dew, dari Bali. Iya. Tinggalnya di Bali. Iya, tapi Januari disuruh kesini kan, saya kan di Badan Riset Pak Haji. Apa? Badan Riset. Badan Nasional. Riset. Badan Riset ya. Pariset. Jadi di Cibinong ngekos sekarang. Oh di Cibinong. Ya. Terus apa namanya, ada beberapa yang sudah mulai terkabul Pak Haji, kayak saya kan tulis-tulis tuh apa namanya, postdoc Australia, postdoc, riset postdoc setelah doktoral ke Australia. Saya baru datang dari Australia. Kemudian Bos, pintunya rapetin bisa gak bos? Biar nggak itu. Rapetin. ya, Udah, ya. ada beberapa yang sudah, tapi memang harus, kata Pak Haji kan, sabar, maksudnya apa namanya itu bertahap gitu. Terus kadang ada juga yang up and down. Saya yang dulu rutin itu yang bangun sampai saya bisa sampai subuh ya Pak Haji, ngaji itu terus gitu. Terus kemudian up and down, tapi terus apa namanya, kalau yang sekarang ini saya ada masalah anak saya seperti apa itu Pak Haji, lalai sholat kayak begitu, anak saya laki itu kurang semangat gitu Pak Haji. Kalau anaknya lalai sholat, tidak bisa diomongin pakai mulut atas. Langsung mulut bawah action. Ya itu, jadi saya ingat sama Pak Haji Marco yang dulu katanya anaknya apa itu, pegang HP terus gitu. Ya. Ya Pak Haji Marco, mungkin saya diingatkan sedikit cara ininya Pak Haji Marco kalau Oke, terangin berkenan. bos. Oke, untuk mengingatkan kembali aja ya, reminder lagi. Jadi ketika anak saya pada males banget, pada main HP terus, jangankan suruh sholat ya, suruh makannya susah. Kalau habis makan, jangankan mau bawa ke dapur untuk beresin kursi dan cuci piring piring kotornya ke belakang udah susah. Terus yang parah lagi, kalau habis BAB itu kadang malas guyur Bu. Jadi kita ibu bapaknya tuh langsung guyur, sampai kita ngomong, "Weh, sampai kapan kayak begini?" gitu. Terus kalau punya PR itu Bu, besoknya udah mau sekolah baru kerjain Bu, pagi-pagi itu kayak apa. Terus pulang sekolah lempar sepatu sama tas lung aja. Malam tidur sampai jam 12. Akhirnya pagi-pagi udah pas mau mau berangkat sekolah itu kesiangan. Karena main game semuanya. Akhirnya daripada kita malu juga teriak-teriak, marah-marahin, takut dosa. Dan setelah kita marahin, kita juga ngerasa kasihan, kita marahin terus. Akhirnya bertindaklah ilmu kaipan yang perlukan Pak Haji. Dengan cara pagi-pagi istri saya cebok, disiram pakai selang, kalau nggak pakai gayung, sampai nyebut lagi dengan menghadapi Allah yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilah amin amin anaknya ke anak yatim, ke anak
pimpinan dari Bapak Haji Dusanto Bisondo, anak saya nurut manut katut, mau sholat tanpa disuruh, dan juga mengerjakan pekerjaannya seperti yang saya inginkan. Itu airnya itu dibawa ke dapur, dimasukin ember ya, dibawa ke dapur untuk bikin sereal, susu, teh manis, bikin kacang hijau. Kadang-kadang sama istri saya bikin apa? Masak nasi. Setelah dicuci airnya itu yang buat segini ya, sama istri saya biasanya tuh airnya tambahin segitu untuk masukin ke rice cooker. Dan kalau kita mau makan juga, mama papa yang mau makan nggak apa-apa, yang penting itu udah sebutin namanya siapa, binti siapa. Jadi kata Pak Haji suruh 9 hari, 3 hari itu udah berlaku. Anak saya yang perempuan biasanya males tuh, itu lagi bikin sarapan pagi-pagi tuh jam 4:30 tuh udah bikin sarapan, walaupun sarapannya cuma nasi goreng sama telur ceplok doang, tapi udah alhamdulillah. Terus anak yang laki-laki lagi apa, saya bilang ini suara apa sih pagi-pagi, ternyata anak saya tuh lagi nyuci itu baju seragam dia lagi dicuci, jadi mesinnya lagi guling gitu. Anak yang kedua lagi nyapu halaman, yang ketiga nyapu halaman. Itu sekarang itu kalau sholat maghrib itu setelah masih 15 menit itu belum mulai, dia udah pakai baju koko, udah ganteng. Saya bilang mau kemana beb? Mau sholat Pak, mau sholat maghrib. Itu saya bilang ya Allah, gua aja belum siap-siap ke sholat maghrib ke masjid gitu. Dan kalau sekarang habis makan di rumah itu di belakangin dan dicuci. Dan itu alhamdulillah banget sampai sekarang anak-anak saya masih pada rajin sampai sekarang. Kemarin sebelum saya mau ke kandang, karena Pak Haji hari apa ya? Itu jam 12 Pak Haji udah kesini. Akhirnya saya buru-buru sholat zuhur, pas saya mau buka kamar mandi kok ada orang, ternyata anak saya musuh lagi nih ngosrek kamar mandi itu tanpa disuruh. Jadi pertama ilmu kearifan lokalnya seperti itu Pak Haji, yang itu air kecebokan. Yang kedua remes dengan cara subuk, setelah remes gitu tempel ke tangannya. Kalau misalnya ke mukanya dia nggak mau, bilang aja sayang mama bikin seblak enak tuh, makan yuk gitu. Kalau enggak istri saya suka ngakalin lagi, karena kan ibu bapak tuh yang ada di rumah yang tahu medannya di sana. Jadi sama istri saya gitu, teteh, mama lagi bikin nasi goreng, yuk makan yuk, yang penting nempel ke tangannya. Walaupun tangannya itu udah dibilangin dulu, didoain dulu, pakai ilmunya Pak Haji, ilmu kearifan lokal. Dan subhanallah sekarang anak saya kemarin ambil rapot itu, karena harus bapak-bapak yang ngambil, saya ngambil, itu dipuji-puji sama wali kelas dan kepala sekolahnya, anak bapak itu ranking dan nilai itu lebih dari 93, 95, semuanya 99 semua. Tepuk tangan dong. Makasih. Itu berkat wasilanya air asinan. Kasih lihat contohnya mana. Ini tinggal dimerekin aja Siti Mariam, nanti kita lelang. Senilai 1 miliar. Ini belum dimerekin, nanti kita merekin Siti Mariam. Ibunya agak beda Bu. Haji Marco luar biasa Bu sekarang. Lebih nggak emosional dibandingin awal-awal dulu. Wasilanya. Air asinan. Ibu tinggal bikin aja buat putra ibu. Jangan langsung air asinan, jadi diolah jadi agar-agar, puding, air jeruk, es jeruk, apa gitu. Jadi pas diminum memang nggak ada rasa asinannya, nggak ada. Jeruk, es cendol, es campur kayak gitu, es manis, ini semua berlaku. Waduh, aduh. Sing. Kemarin kan saya diobatin di sini sama suster saya. Pas saya bangun, saya langsung lihat ini. Saya kebayang tuh alat kelaminnya Siti Mariam. Langsung saya ke belakang. Muda-muda. Iya, tanya suster saya, ya Gong? Iya. Tuh. Jadi bapak dan ibu harus bisa diolah, jadi diolah lagi. Jadi jangan ekstrak,
Jangan aslinya. Ya diolah jadi apa gitu. Teh manis, kopi gitu, atau apa aja gitu. Buat masak nasi, buat kukus tales. Nanti talesnya dimakan pakai parutan kelapa. Buat rendang, misalkan ibu bikin rendang, pada saat nyantinin pakai air asinan nyantenin. Nanti jadinya rendang. Nanti dimakan sama Pak Haji Dwi. Kirim rendang, rendangnya dibuat dari air asinan gubrak. Iya. Pak Haji bisa nambahin, itu anak saya yang perempuan itu lulusan Semanel. Dan Ismail ya, itu nggak terlalu pinter ya Bu, Pak. Tapi alhamdulillah dapat jalur undangan masuk IPB. IPB tanpa tes, jalur undangan. Apa Bu? Semanel mas sekolahnya dekat dari kampus saya, Luliang. Iya. Anaknya lulus IPB tanpa tes, jalur undangan. Maunya saya, Bapak dan Ibu, coba praktekin ilmu RDAY, umroh gratis dari RDAY. Jalur undangan. Haji gratis, jalur undangan. Ibu nggak usah pikir apa-apa, cukup Ibu kasih lihat ke Haji Marco foto alat kelamin Ibu. Nih. Nanti Haji Marco oke, sesuai. Oke, contreng masuk. Nggak ada seleksian. Nggak ada, saya nggak mau. Oh, iya. Jadi yang dipilih yang alat kelaminnya bentuknya kotak. Jadi masih di kesempatan kalau ibu oval atau lonjong, tolong di press jadi kotak. Oke? Bali bisa? Oke, Bapak pertanyaan apa? Ada gak? Kalau enggak ibu-ibu lagi. Saya Pak Haji. Mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anai dari Tangerang. Mau cerita ini Pak, dari Semi Pripat saya sebulan ke sini. Jadi kan orang-orang udah lama dulu dapat uang dari pemerintah. Udah gitu saya kan nggak pernah dapat sama bapaknya. Semenjak saya mandi tengah malam sampai jam 3, kadang jam 4 sampai jam 5. Tiba-tiba kemarin orang kelurahan ini ke saya, kok tumben ini dapet, kata saya. Mungkin itulah ilmu yang dari bapak itu saya amalin gitu. Oh. Yang antar juga bingung, kok dapet katanya gitu. Ya nggak tahu, kata saya gitu kan. Nggak nyangka kalau saya mau dapat itu uang, kata saya. Kemarin Padahal baru, modalnya cuma mandi jam 00. iya, jam 00 sampai ya kadang jam 3 sampai jam 3 malam, kadang jam 4 malam. Saya dari jam 00 itu. Jadi mandinya 4 jam. Enggak, maksudnya habis itu Kak, bukan. 3 jam. Ngaji. Habis mandi Oh, kan. kadang jam 3. Oh, ya jadi kirain gitu. dari jam 00 sampai jam 3. Bisa ngajinya, Pak warnanya Haji. berubah, Bu. Bentek Pak Haji. Hah? Bentek. Maksudnya suka ngaji kan sampai subuh gitu kan kadang-kadang. Tiba-tiba ada itu dari kelurahan. Saya nggak ngerti juga, nggak tahu. Oh, karena tidak berharap kita dikasih dari pemerintah kan masih banyak orang membutuhkan kan. Ya belum pernah dapet. Tiba-tiba kemarin dapet gitu. Berapa Bu kalau sekali dapat tuh Bu dari pemerentah dari kelurahan? Cuma 900 ya kemarin. Berapa? 900. Sebulan. Nggak tahu itu berapa ya nggak tahu baru itu Pak, makanya saya kan nggak pernah berharap dari pemerintah dikasih kan. Cuman itu dapat kemarin. Oh iya. Baru dari bapak sebulan lah. Udah gitu saya kan suka ya itu mandi tengah malam jam 00. Udah gitu saya ngaji sampai pagi ya tiba-tiba ada panggilan itu. Ya. Gitu. Akhirnya ya yang antar juga bingung, orang kelurahan juga bingung. Emang nggak pernah dapat selama ini, saya emang nggak pernah dapat gitu Nah, Pak. coba Ibu paksain lagi. Ya. Bangun jam 00-nya jangan lewat tapi on time. Oh gitu. Jam 00 Iya. lanjut senyum, Iya. lanjut mandi, lanjut tahajud, lanjut baca Quran. Iya. Sedekah subuh nggak boleh bolong, Iya. sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, Iya. sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong, Iya. sifat 18 yang ada di kertas nggak Iya. boleh dilanggar. Iya. Nanti ibu saya berangkatin umroh gratis, Amin. sama suami Amin. saya berangkatin haji gratis, Amin. bisa puroda. Amin. Coba pertahanin. Amin. Gak hanya ibu, semua yang hadir. Iya. Amin. Gak hanya semua Iya, yang iya, nonton iya. YouTube sama Amin. TikTok juga. Amin.
Ya makanya itu Tinggal saya coba ditingkatin kualitasnya. Iya, iya, Kan iya, udah iya. bangun jam 00. Udah tiap Kadang malam. jam 1, kadang Iya. jam 2. Saya maunya jam 00. Iya. Konsisten. Iya, Nggak iya. boleh jam Nggak 2, boleh, jam 3, jam 4 nggak boleh. Iya. Coba di ituin. Nanti bohong nggak saya kasih bonus. Iya. Kalau aja Alhamdulillah. Bu Isroh. Bu Iya. Isroh Iya, dari iya. Boyolali. Iya. Jauh Bu, Boyolali, Jawa Tengah. Iya. Aja saya berangkatin haji gratis besok Iya. 2026. Ya amin. Masa amin. ibu yang dekat nggak saya berangkatin. Iya amin amin mudah-mudahan ya. Kualitasnya ditingkatin ya. Iya, iya. Terima Yuk. kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nih Bapak dan Ibu beban nggak sih kalau bangun jam 00? Kan hadiahnya juga gede Bu. Iya. Bonusnya dari saya. Gini Apa? Pak. Iya, iya. Taruh. Harus pakai pandan. Kenapa pakai pandan? Karena bayi yang baru lahir, bayi anak kecil-kecil yang baru umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai umur setahun, itu wanginya pandan. Atau kalau nggak percaya, ibu cium alat kelaminnya pria yang belum akil balik, itu wanginya pandan. Perempuan yang masih gadis wanginya pandan. Bayi yang baru brojol wanginya pandan. Nah, anak bayi rezekinya ada aja. Mamahnya beliin sepatu, tantenya beliin baju. Ada aja rezekinya tuh anak kecil. Karena wanginya pandan. Kenapa nggak ilmu pandan nggak kita praktekin buat ibu-ibu yang udah kadaluarsa? Supaya malaikat rezekinya nyium ibu seperti bayi. Wow. Rezekinya ada aja. Jadi ibu kalau nanti Pak Haji suami aku kok alat kelaminnya nggak bau pandan. Iya karena dia udah kadaluarsa. Makanya gosok pakai pandan. Iya, atau Bapak dan Ibu lihat di Bali itu rata-rata pada pakai pandan. Iya. Restoran, rumah makan, tempat-tempat Rental, mobil. semua. Atau Ibu datang ke Hotel Dharma Wangsa Square. Itu hotel paling mewah. Tamunya menengah ke atas. Itu di toiletnya pandan. Atau Ibu di Bebek Tepi Sawah, restoran Bebek Tepi Sawah. Itu pandan. Jadi kalau Ibu mau rezekinya banyak, di meja makan Ibu potongin pandan kecil-kecil. Buat manggil rezekinya biar datang. Di kamar Ibu. Kayak sajen dong. Ya enggak lah, ini kan kita manggil malaikat rezeki. Buat manggil malaikat rezeki. Jangan buat negatif. Mandinya juga pakai pandan. Di kantor juga pandan. Biar karirnya naik. Jadi nggak ada yang geser-geser jabatan kita. Jadi ibu paksain. Ibu paksain. Gosok-gosok kulitnya pakai pandan. Ya, gosok. Ya boleh. Biar bandot datang, biar bandot datang. Biar bandot datang, biar bandot datang. Bohong bandot nggak datang. Pak Haji. Pak Haji, Pak mau nanya bukan ini mau nanya. Mukanya. Bu. Ini nih mau nanya ini Pak. Kan kita udah sholat ini kan yang 18 udah. Sholat tobat. Iya udah. Udah gitu sholat yang 30 itu kan yang menghilangkan rasa apa? Bawel, cerewet, itu makan lu. 50. Iya, 50 itu. 50. Oh, 50. Ya bukan 30, 50. 50. Oh. 5 sifat. Iya, 5 sifat itu ya. Cuma saya ngerjainnya suka 30, yang ngeluh, yang jengkel, yang sama cerewet gitu saya suka ngerjainnya. Cuman udah gitu kan Harus kita kalau 50, sholat- dua ya. lagi. Enggak, kita suka sholat tahajud apa langsung sholat tobat lagi apa langsung tobat? Dari bangun jam 00 sampai mau tidur. Enggak, bukan Pak. Ini yang kan kita mau jam 00. Jadi kita sholat hajat lagi, tobat lagi gitu tahajud. Enggak, ibu tahajud aja sholat langsung. yang 50 itu dari habis sholat subuh sampai mau tidur, dicicil boleh, sekaligus boleh. Iya, bukan kita kalau dari jam 00 kan bangun lagi. Udah gitu kan apa yang tobatnya juga ngerjain lagi, apa Enggak usah, nggak ibu usah. langsung tahajud. Oh, saya suka ngerjain tobat sama hajat, baru tahajud saya gitu. Jangan. Oh, jangan, jadi langsung tahajud aja. Ya tahajud, nanti nggak ngejar baca Qur'annya. Iya benar emang Pak, suka nggak kekejar emang benar. Ya, ya gitu Tahajud, aja. Ya. langsung baca Qur'an ya. Ya, terima Tobatnya nanti ngerjainnya pagi. Oh iya iya iya. Bisa? Ya, terima kasih Yuk. banyak Pak. Pak Haji Yuk, mau nanya Assalamualaikum. Pak Haji. Mana mic-nya?
Pak Haji, Ya. saya mau nanya Ya. yang tadi daun pandan itu. Kan saya suka bepergian keluar negeri yang daun pandannya tuh susah. Jadi apa boleh mandinya nggak pakai daun Nggak pandan? apa-apa kalau ibu pas di luar negeri nggak usah pakai pandan. Tapi kalau ibu mau, ibu nanti bisa beli di supermarket di luar negeri. Kita udah kerjasama sama 100 negara. Jadi saya suruh sediain pandan. Nanti buat ibu nanti mau kemana nanti udah ada. Kita Di warung Batak Pak Haji. di warung Batak. Di warung Madura. Ada Bu di supermarket, walaupun mahal beli aja Bu. Pandan memang mahal di luar negeri Ya. tapi beli. Tapi Bu lihat khasiatnya. Ya. Kalau seumpamanya Pak Haji nggak ada sekali gitu, udah apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, Bawa aja Bu. Bawa. Boleh pakai plastik di wrapping, boleh. Bawa aja Bu. Orang yang mandi pandan Bu, setiap hari nggak pernah putus. Saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar, nggak pernah. amin. Kok Pak Haji gitu? Lah kan udah banyak dipraktekin sama tamu-tamu. Mandi pandan saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Wanita, bukan ibu-ibu ya, bukan istri ya, tapi kita bicara wanita. Wanita yang hobinya nenenin pasangannya atau lawan jenisnya, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Coba ibu lihat. Wanita. Bisa gak pria Pak Haji? Bisa, tapi geli. Geli. Jadi saldonya. Wanita yang hobinya kalau pasangannya atau itunya pipis dicebokin sama ibu, alat kelaminnya ditotol-totol dicebokin, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Jadi kalau Pak Haji saya nggak punya, ibu beli. Mana? Nah, ibu beli. Nanti ditotol-totol pakai tisu. Oh, ada banyak. Properti. Kadang kan ibu nggak punya kan? Atau di luar negeri ibu nggak diberangkatin sama pasangannya kan? Mendingan ngajak ini aja. Pak Haji, boleh nambahin Pak Haji? Boleh. Jadi istri saya kan dengar kata Pak Tepuk Haji. tangan udang. Jadi istri saya kan dengar kata Pak Haji kalau suaminya pengen pipis itu setelahnya ditaruh pakai tisu. Dicebok, pakai tisu ya. basah. Terus suatu hari saya bilang, Mama papa pengen pipis. Ayo Mama ikut ke kamar mandi. Terus dipegangin, tinggal keluar. Terus nggak keluar, dipegang nggak keluar. Ya udah Mama pijitin dari belakang, malah nggak tambah keluar. Dia bilang, udah Mama keluar dulu, keluar kamar mandi baru bisa pipis. Baru keluar. Jadi alat kelaminnya laki-laki kalau dipegang malah nggak keluar. Harusnya jangan dipegang tapi disiwilin. Nanti keluar. Kok Pak Haji tahu saya adalah rajanya swil-swil? Ya kan ibu lihat gak anak kecil kalau mau pipis? Diapain sama mamahnya? Nah gitu. Kalau dipegangin ya enggak lah. Karena kan ini udah dipraktekin sama Haji Marco. Jadi jangan dipraktekin sama ibu-ibu yang lain. Cukup Mariam aja. Siti Mariam. Jadi di swiss udah pipis selesai. Ibu ambil tisu, basahin, ditepel. Ya, ditepel ininya. Sekalian untuk kebersihan. Itu saldonya wanitanya yang metel-metel gini, wanitanya nggak pernah di bawah 10 miliar. Walaupun bertahap ya nggak langsung sekaligus. Itu harus dipraktekin. Jadi kalau pasangannya ke toilet, buru-buru ikut. Jangan mengharapkan duit, mencari ridhonya Allah dengan cara ini. Memang jorok, enggak lo orang pasangan kita kok. Tenang aja. Iya. Apa? Nggak apa-apa kan anak, tapi nggak bicara 10 miliar. Ini khusus laki-laki dewasa. Gitu. Makanya kalau mbaknya nggak ada pasangannya, kita di sini stok bandot banyak. Mbaknya nungguin aja, bentar bandot langsung dipetel. Jadi ini mau dilelang. Haji Marco.
Bali, ada pertanyaan lagi ya Bali? Pertanyaannya bagus-bagus ini bikin orang ketawa aja Bali. Ada pertanyaan lagi gak Bali? Sudah Pak Haji. Oke, jadi saya mau Bapak dan Ibu ilmu kearifan lokalnya tuh tolong tiap hari dipraktekin. Yang mana aja yang bisa, pokoknya ilmu kearifan lokal. Yang mana aja. Pak Haji, usaha saya kok menurun ya. Pasti ada saingan yang dagang dekat usaha kita. Kalau kita sembako, pasti sebelah sana ada sembako. Nah, supaya pelanggannya yang ada di dia pindah ke kita, atau pelanggan kita nggak pindah ke dia, Ibu beli sapu lidi aren. Mana sapu lidi aren? Ya, jadi bukan sapu lidi dari pohon kelapa. Lidi aren gede-gede gini, Bu. Nih. Nanti Ibu beli gunting lipat. Masukin ke dalam tapi udah dipasangin peniti. Oke. Mau dagang apa aja, mau sembako, mau dagang gas, mau dagang rokok, dagang apa aja. Ya iklan apa aja. Biar pelanggan kita nggak diambil sama kompetitor kita. Biar kompetitor kita pelanggannya pindah ke kita. Nah nanti taruh di pojok-pojok. Kalau pojoknya ada 4, beli 4. Belinya di mana sih Pak Haji? Di pasar, di tempat orang jualan. Ya, yang jual sapu, ya, apa? Rampe, ya, ya, ya. Ini kayak ini nih ya. Kalau Bapak dan Ibu mau nggak kehilangan barang, nggak ada orang mau masuk, atau Bapak dan Ibu nggak mau kedatangan penagih utang, debt collector, rumah Ibu yang belakang harus dipasang sapu ijuk, ijuknya di atas, kayunya di bawah. Kalaupun ada debt collector masuk, nanti nggak akan pulang-pulang di situ aja. Iya, nanti inang-inangnya nggak pulang di situ aja. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak mau kemasukan maling, nggak mau kemasukan orang yang tidak diundang, pakai sapu ijuk, taruh di belakang pintu. Misalkan Ibu mau Lebaran, Idul Fitri, mau pulang kampung, takut rumahnya nggak mau dimasukin maling, pakai sapu ijuk, taruh di belakang pintu, di plakban, sehingga ijuknya nempel di pintu. Tapi kalau Ibu nggak mau kedatangan debt collector, sapu ijuknya nggak masang di pintu di rumah, tapi masangnya di pagar. Tahu? Ya, soalnya kalau nanti di pintu, nanti debt collectornya masuk, tapi di teres. Nanti Ibu ketakutan. Jadi nanti debt collectornya cari alamat, nggak akan ketemu alamat rumah Ibu. Muter-muter aja, karena udah dipasang di depan pintu gerbang kita, ditaruh gitu. Nah nanti kalau debt collectornya mau bisa masuk ke rumah Ibu, biar nanti dia berobat ke sini. Karena ini kan yang datang bukan debt collector kan. Jadi ini saya ajarin buat ibu-ibu. Nanti kalau supaya debt collector bisa tembus, ada lagi ilmunya. Tapi kan nggak ada kan debt collector, jadi nggak saya ajarin dulu. Ya nih. Kedua. Kalau Bapak dan Ibu punya hajat lemot, tulis hajatnya. Ibu beli kendi. Nih kendinya taruh di mana biar kelihatan itu kameramen. Ya, yang kecil boleh, yang gede boleh. Sini, saya pegang. Sini, nggak apa-apa. Nah, nanti Ibu beli, nih tutupnya sini. Nah, nanti Ibu beli yang ada tutupnya. Nanti kendinya boleh yang kecil, boleh segede gini. Kalau memang di rumah ada gede, tempayan, yang tempat beras, atau tempat air, atau itu boleh juga. Kalau gini boleh. Nanti dikasih pakai beras. Beras, nanti hajatnya Ibu ditaruh di atasnya beras, nanti ditumpuk lagi pakai beras. Nanti Ibu ngomong aja di sini setiap hari. Apa yang Ibu inginin, itu langsung terkabul. Kalau udah selesai Ibu tutup lagi.
Nah, tiap hari. Ibu kalau bisa ngomong begini jangan sampai ada yang lihat, ngerinya viral. Nanti masuk. Biar yang masuk TikTok saya aja. Saya lagi ngomong. Jadi yang ibu kerjain jangan sampai kelihatan anak, cucu, mantu, besan apalagi nggak boleh. Jadi ibu nih taruh di kamar. Jadi ibu ngomong aja. Tidak ada yang hajatnya gagal terkabul. Ibu mau jual rumah, ngomong, tulis hajatnya di sini. Hah? Manggil orang bisa. Manggil anak yang nggak pernah datang bisa. Manggil siapa aja. Mantan pacar bisa. Mantan suami bisa. Nanti bilang sama mantan, kamu datangnya ke lubang semut ya. Buat manggil duit bisa. Mau manggil apa aja bisa. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi dulu kalau suaminya merantau ke Kalimantan, istrinya di rumah di Jawa Tengah, di Wonosobo atau di Wonogiri atau di Jogja atau di Klaten, dia akan bikin kayak gini. Dia akan bilang, "Pah, pulang. Anaknya udah ngelahirin." Dulu belum ada SMS, belum ada pager, belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, juga mahal kan, mesti Telegram, belum tentu. Nah, dia ngomongnya pakai ini, itu Kalimantan langsung bawaannya pengen pulang aja. Dia ngomongnya pakai ini. Ini ilmu kearifan lokal. Pak Haji, biar suami saya naik pangkat, bisa gak? Bisa. Kalau buat turun pangkat lebih cepat lagi. Buat turun pangkat dari kompol ke AKP lebih cepat. Ya harusnya kan dari kompol ke AKBP. Bisa gak dari AKBP ke kompol lebih cepat? Nih pakai ini. Manjur. Berasnya bisa. Nggak usah, ini kan beras pesugihan. Khusus buat hajat. Kalau ibu mau ya beli tempayan lagi buat tempat beras. Ini khusus buat kalau kita lagi punya hajat. Misalkan alat kelamin ibu gatel, jangan digaruk. Bilang sama ini, nanti Haji Marco akan datang. Jadi kalau alat kelamin ibu gatel jangan digaruk, saya nggak mau. Nanti jadi Ustadz Bondas. Jadi Bondas. Tapi ibu cukup manggil, nanti Haji Marco akan saya kirim ke rumah ibu untuk dilihat pakai kaca pembesar. Mana kaca pembesarnya? Nah, tuh. Bu, kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih, Bu? Hah? Ketawa? Apa yang diketawain? Nah, ini bisa beli di pasar tradisional atau di pasar modern atau di mana aja. Yang penting bentuknya begini. Kecil nggak apa-apa, yang buat nyimpen ari-ari. Kalau buat ngelahirin itu kan ada buat ari-ari. Pakai itu aja, kecil, berasnya sedikit, hajatnya dilipat, tutup lagi pakai beras buat manggil. Digelar boleh. Kalau kecil kan kadang ibu hajatnya gede kan. Kalau ini berapa lembar juga masuk ini. Karena kan kita, kenapa hari ini saya ngambil contoh yang gede? Karena pemirsanya yang hadir udah di atas 50 tahun. Jadi alat kelamin udah melar semua. Kalau saya tamunya hari ini usia 18 tahun, mungkin saya pakai yang kecil. Pak Haji, tamunya alat kelaminnya udah oblak. Nah, sesuai dengan kendi. Sesuai dengan kendi, betul. Mana mic-nya? Satu tempat, satu ijab, satu hajat. Kalau ibu hajatnya 5 ya 5 tempat. Satu hajat, satu ijab. Ada gak alat kelamin ibu satu-satu, alat kelimun laki-lakinya 6? Ada, tapi namanya Salome. Satu lobang.
Istilah lama tuh Pak Haji. Ah, Istilah lama. istilah lama. Istilah lama ya. Oh, ada istilah lama. Iya, jadi satu tempayan, satu ijab, satu hajat. Kalau ibu hajatnya 2, ya bikin 2, beli 2. Yang kecil-kecil aja, jadi kan nggak makan tempat. Kalau ini gede, ini kan kita khusus hajatnya yang 10 miliar. Sesuai. Kita contohin, nanti kalau bisa harus ada tutupnya. Kalau udah ijab tutup. Nanti nggak kemana-mana tuh hajat. Ada baca lagi, ucap, tutup lagi. Ibu aktivitas apa lagi? Ibu senggang lagi, tutup lagi. Nggak apa-apa, pecah nanti beli lagi. Nggak apa-apa. Apa? Boleh, masuk ke lemari boleh, taruh kolong tempat tidur boleh, taruh di bawah boleh, taruh di mana aja boleh. Taruh di lemari boleh, di mana aja boleh. Makanya taruh cari yang tempat aman. Dari anak-anak kecil, dari suami kita, dari istri kita. Takutnya bapak yang praktekin, istrinya nggak setuju, nanti ngamuk dilempar kepala bapak. Saya juga yang rugi. Hindarin pak, nyampe ke kepala bapak, hindarin. Jangan sampai ini nyampe kepala bapak ya, saya nggak mau. Ya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Itu kan kendi ya Pak Haji. Nah, kita kan taruh ijab. Ini namanya tempayan. Tempayan ya. Kita ijabnya kan pertama kita udah taruh di situ nih, satu ijab, satu hajat, ya kan. Nah, terus habis itu kan kita tutup. Ya, setelah tutup itu kita lakukan tiap hari, kita buka, kita panggil lagi atau bagaimana? Apa Iya, hanya satu buka, kali? panggil lagi, besok tutup. Malam gue mau manggil lagi ya, panggil lagi, Oh, ntar jadi tutup. bisa gitu ya Pak Haji. Jadi sehari berkali-kali juga bisa ya? Iya. Buka tutup Sesering gitu. mungkin aja. Oke, Kalau Pak udah Haji. terkabul, Baru ambil, robek-robek, ganti hajat yang baru. Oh itu kan benar kan hajat baru. Beras ini aja. Tetap beras itu. Dikurangin lagi dulu dong, dikurangin lagi. Taruh Tutup lagi dulu di tempat, isi hajat, uruk lagi pakai beras. Atau diambil, berasnya ditambahin lagi yang baru. Pokoknya harus keuruk hajatnya. Iya, manjur Bu. Ini kita udah praktekin. Betul, ini ilmu orang zaman dulu. Kita punya tamu namanya Bu Sari dari Pamarican. Namanya grupnya Sari Jamu. Ibu lihat di YouTube, di TikTok namanya Sari Jamu. Itu tamunya RDAY, tinggalnya di Pamarican. Ini ilmu yang udah dia praktekin. Dia manggil suaminya pakai ini. Langsung suaminya pulang. Buat manggil hajat pakai ini. Anaknya nikah 9 tahun belum punya momongan. Alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY. Hujan-hujanan sekarang hamil dan punya cucu. Nah ini ilmu kearifan lokal Pak. Jadi kalau Bapak bilang, ini ilmu kejawen. Bukan, ini ilmu bukan kejawen. Ini ilmu aliran sesat. Bukan. Mau sesat, kalau sesat nenek gue sesat dong. Ini ilmu zaman dulu. Suwuk juga Mana mic-nya? Mic-nya mana sayang? Mic-nya mana? Apa teh Camahin. kayak itu Pak Haji orang Sunda gitu. Iya, dicamain orang Sunda. Kalau Jawa disuwuk. Kalau Surabaya digembokin. Kalau Jawa Timur disawanin. Disawanin. Terus Kalau kayak itu kan tempayan. Namun di urang mah ini apa teh? Gentong, ya. Gitu, maksudnya teh. kalau di Jadi kampung namanya gentong. beda-beda gitu. Ya, Pak buat Haji, tempat beras maksudnya teh. gentong. Iya. Buat tempat air wudhu gentong. Buat wudhu tuh pancuran dari gentong dibolongin, ada toblosannya buat wudhu ya kan. Zaman dulu kan airnya dikerek kan. Iya, jadi ibu zaman dulu Pak tidak ada orang sakit satupun. Kenapa? Karena minumnya tidak air dari botol kulkas, tapi dia air dari kendi, dingin diminum. Kalau dia mau minum teh, pakai itu tuh. Apa? Coba ambil bos. Iya, coba ambil bos. Coba ambil bos. Jadi air panas ditaruh di poci. Nah, nanti diminum. Makanya orang dulu umurnya panjang-panjang. Nah, nih.
Ya, nih. Tuh. Tunggu ya, pelan-pelan pegang nih, angkat. Pegang. Nah, ini pakai ini. Makanya orang dulu minumnya pakai ini. Minumnya pakai ini, makanya nggak ada penyakit. Kalau yang udah sakit-sakitan, ya nggak apa-apa. Sekarang beli aja kayak gini. Nih kayak gini. Kok Pak Haji pakai apanya? Pakai tanah liat? Iya, karena gue lagi di endorse. Lagi di endorse sama UKM, usaha kecil menengah tembikar. Karena itu nggak ngendorse gue botol. Jadi nanti pakai ini. Kalau yang udah sakit minumnya pakai ini. Ini katanya dia penawar karena dari tanah. Ya, manjur gak Pak Haji? Manjur. Tadi gue ngomong endorse cuma bercanda, enggak. Ini benar. Ya, kedua, orang dulu nggak ada yang sakit diabetes karena masak nasinya pakai kukusan. Makanya sayang kita udah nggak pakai dandang, nggak pakai kukusan, pakai Magicom. Akhirnya pada sakit diabetes gula. Kenapa? Karena Magicom nggak ngendorse gue. Kalau dia ngendorse gue belain. Magicom nggak ngendorse gue. Jadi pakai kukusan. Jadi zaman dulu nenek-nenek kita umurnya panjang, pakai kukusan. Habis gitu nasinya ditumplekin, terus diaduk pakai centong kayu. Sekarang kebanyakan centongnya plastik. Makanya banyak penyakit. Tapi ada gak sih Pak Haji yang udah sakit-sakitan bisa sembuh? Ada. Kan penawarnya namanya air asinan. Jadi semua penyakit. Nih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Mariana dari Pamulang, Ustadz Estin Pak Haji. Itu kalau kakak saya pengen, saya tuh kan udah berdoa pengen dia biar mau sholat dan dia nggak pernah mabuk-mabukan lagi. Bikin air asinan dong. Jadi Boleh ibu Pak cebok, Haji, dia kan boleh kakak dong. saya. Boleh. Boleh Bu. Saya takut kualat, apa bisa pakai beras aja Pak Haji? Boleh. Tapi yang manjur, super manjur adalah air asinan. Air asinan jangan bilang jorok loh Bu. Air PDAM lebih jorok. PDAM air apa coba? Air kali. Air kali. Di situ ada sampah, ada pipis, ada orang BAB, ada orang apa, ada orang... Nah, apa? Iya. Itu dikasih kaporit atau obat penjernih masuk ke rumah-rumahnya ibu, bikin aja Bu. Iya. Orang bilang dan udah gitu ini Pak Haji, tetap kita bangun jam 00, mandi, sholat, gitu-gitu juga dikerjain ya? itu kan kalau ibu nggak punya hajat ngapain dikerjain? Ini kan khusus yang cair 10 miliar aja, kan ibu nggak masuk golongan 10 miliar. Kasihan Pak Haji, ibu tuh langsung pucet Pak Haji. Jadi Bu, bangun jam 00, senyum, mandi, dan sholat Tetap tahajud, ya? lanjut baca Quran. Itu khusus tamu RDAI aja, khusus yang cair 10 miliar. Kalau memang ibu nggak ngerjain, nggak apa-apa, kan kita nggak kekurangan pasien. Ibu tahu grup linglung Bu, anggotanya satu grup linglung 1024, betul nggak? Itu kita lagi siapin nomor rekeningnya, kita mau transferin dia untuk lunasin utang-utangnya dia. Ada yang 1 miliar, ada yang 500, ada yang 300, itu gratis Bu. Namanya grup linglung. Anggotanya mau tahu 1024, nggak turun-turun. Saya mau keluarin nggak bisa. Linglung 2 udah berapa tuh? 60 apa 70? Coba, hampir 100 tuh grup linglung 2. Pak Haji, saya kan ikut grup 23 kok, saya udah nggak ada Pak Haji di HP saya. Grup 23 zaman dulu tuh. Iya, RDA seminar 23. nggak ada. Nggak ada. Ada. Hilang sendiri. Iya. Ada. Jadi saya pengen ngeliat gitu. Ada Bu. Jadi Ibu nanti daftar aja, kan kita ada grup
Linglung, Ah, ada grup Tanti, ada grup Vita Ranger, ada grup Nyoto, ada grup RDAY Sari Jamu, ada RDAY Official, ada RDAY Pusat, ada grup Linglung, ada grup Nenen. Ini kita lagi prioritasin grup Nenen. Kita lagi sortir. Yang montok-montok kita, yang peot-peot ada, yang rata-rata ada. Kita ada 3 grup Bu Nenen. Itu orang Selawi Bu, orang Tegal, itunya adminnya orang Tegal. iya. Kita memang bikin grup. Ibu tinggal masuk. Ada kok nanti itu ada adminnya grup Nenen, Om Lukman. Nanti Om, saya masukin dong. Ibu kasih nomor HP-nya. Iya. Om Lukman nanti udah masukin. Iya. Belum. Ibu grup apa? Belum. Grup Linglung. Oh iya. Jadi saya masuknya grup Linglung sama grup Nenen. Iya, sekarang periksa dulu Nenen Ibu. Kira-kira rata, peot, montok, bohai. Kan ada 4 grup. Pak Haji, Gemoy. punten. Jadi ini apa? Sapu lidi. Sapu lidi dari aren. Tapi saya perhatiin kayak segede punya saya nih Pak Haji. Maksudnya uratnya. Ya udah, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kalau mau bisa paksain. Semua yang hadir harus ada grup RDAY. Biar kita kalau ada mau kirim pelunasan utang. Jadi Ibu pakai set buru-buru kirim rekeningnya. Itu. Kayak Ibu Isro yang saya berangkatin haji. Dia masuk berapa grup Bu Isro? 5 grup. 5 grup. Dia pantau aja mana. Kadang kan adminnya beda-beda. Tapi di situ ada saya semua. Tapi adminnya ada beda. Karena kan nggak mungkin saya ngomong kan nggak mungkin. Jadi nanti yang ngajarin kalau Tanti ya Tanti yang ngajarin. Kalau Vita Ranger ya Mbak Vita yang ngajarin. Kalau Sari Jamu Pamarican yang ngajarin Ibu Sari. Kalau Nyoto yang ngajarin Bu Prapti. Ada RDAY tamu 1, RDAY tamu 2, RDAY tamu 3, RDAY tamu 4, RDAY tamu 5. Namanya Pak Budi Darmawan yang ngajarin. Ada grup Nenen. Ada lagi grup yang di Swedia sana. Grupnya komunitas 1% atau apa tuh? Nah, ada yang di luar negeri itu orang-orang luar negeri komunitasnya. Mbak Nancy atau siapa? Mbak siapa? Gitu. Oh iya. Bapak dan Ibu, karena ini waktunya ijab mau malam tahun baru, jadi kita tutup sampai ketemu lagi besok malam. Nggak apa-apa ya? Kan lebih sakral sana ya. Kalau ketemu saya kan besok bisa. Kalau sakral kan narik lagi adanya ntar 2027. Ya. Usahain Pak Haji yang manjur ijab malam tahun baru, apa sih ciri-cirinya? Tidak pakai celana dalam. Wow. Buka celana dalamnya biar manjur. Nanti lihat beda gak tuh anginnya antara 2025 dan 2026. Beda gak anginnya? Kalau anginnya beda, bohong gak terkabul. Boleh gak Pak Haji kalau nenennya BH-nya saya copot? Boleh. Nanti kita sanggah pakai, kita udah ada penyangganya. Apa? Gede ting. Kita nggak percaya. Keker dulu. Keker dulu. Yang mana yang gede ting? Ini gede ting. Masya Allah, lebar Pak Haji. Sama ini Pak Haji, tembem. Oke, sabdain pakai itu. Belangkon. Ya, bentar ya, kita sabdain ya. Ibu nama, paksain nama. Ibu paksain nama. Bin atau Bapak Bin atau Ibu Binti. Nah, Ibu langsung hajatnya apa? Saya maunya hajatnya 1. Nggak boleh 2. Mendingan cair 10 miliar. Jadi Bapak dan Ibu bisa beli kontrakan, bisa buat modal usaha, kasih anak modal, kasih suami modal.
beli rumah 1000 meter. Karena rumah 1000 meter nggak murah, minimal 5 miliar, kadang 10 miliar, kadang 12 miliar. Bayar dulu yang bulan ini 10, besok kan cair lagi 10, lunasin yang 2 miliar ya. Jadi buat yang di YouTube dan di TikTok, sebutin nama. Bin atau binti, hajatnya 1 aja. Nah, kedua, hari ini saya bikin ijab kabul ekstrim. 1 hajat, 1 ijab, sedekahnya 1 juta. Nanti ibu bisa lihat, disebutin namanya satu-satu. Kalau nggak salah udah berapa ya? 93. Masih bisa nambah kok. Masih terakhir nanti jam 12. Jadi jam 11.30 kita terakhir tutup sedekah 1 juta. Jam 11 malam lewat 30 menit kita tutup sedekah 1 juta. Sekarang baru 93. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Sedekahnya 1 juta. 1 hajat. Pak Haji gede bener sedekah 1 juta. Kan kita cair 1 miliar. 10 miliar. Saya nggak mau 1 miliar. 10. Saya mau Bapak dan Ibu seperti Haji Marco. Kalau gurunya rumahnya 1000 meter, Haji Marco 1000 meter, Bapak dan Ibu juga harus rumahnya 1000 meter. Harus rumahnya 1000 meter. Oke. Madura bawa tusuk sate. Sebutin nama. Ayo yang nonton di YouTube dan TikTok, sebutin nama. Bin atau binti, hajatnya apa? Nanti kita ijab bareng sama yang sedekah 1 juta. Jadi kalau yang belum sedekah 1 juta, masih ada kesempatan 1 jam lagi. Sedekah 1 juta masih ada kesempatan 1 jam lagi. Kirimin bukti sedekahnya ke admin, nanti dibacain. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang hadir di sini, hari ini aja kita ijabin. Nanti di sana double lagi nggak apa-apa. Ayo, nama, bin atau binti, hajatnya apa? 1 aja hajatnya. Acting mulai. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Acting. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Gak boleh ketawa. Terutama yang datang malam ini maupun saudara-saudara kita yang tidak hadir, yang berada di grup-grup rumah anak yatim kandang B. Konon katanya pasti hajat 10 miliar tercair. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasen disembar. Kabul. 10 miliar pasti terkabul bulan ini, malam ini, tahun ini, jam ini, menit ini, detik ini pasti kabul. 2 kali lagi. 2 kali lagi. Nama, bin, binti, hajat 1 hajat. Ayo. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Yang datang malam ini maupun ada sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri, di Indonesia, seluruh Indonesia yang datang maupun tidak datang pasti semua terkabul. Konon katanya hajatnya pasti cair 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasen disembar. Kabul. Malam ini pasti teraja air 10 miliar detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini. Kabul, terutama di akhir tahun ini. Kabul. 1 kali lagi, lebih sakral lagi. 1 kali lagi. Nama, bin, nama, binti, hajatnya hanya 1. Ayo. Serius, sakral. Acting mulai. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya. Baik yang datang malam ini, hari malam ini maupun sahabat-sahabat kita yang ada di luar di sana, di grup-grup Rumah dan Hakim Kandang B yang selalu bersedekah kepada anak yatim Kandang B. Konon katanya hajatnya pasti cair 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasen disembar.
Kabul 10 miliar pasti kabul bulan ini, minggu ini, hari ini, malam ini, detik ini, menit ini pasti kabul. Amin. Semangat ya buat saudara semuanya. Kabul pastinya ya. Kasih. Terakhir, pesan saya wajib dipraktekin. Sedekah subuh gimana caranya jangan sampai bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Saya pesan itu. Sedekah subuh jangan sampai bolong. Pak Haji, aku punyanya cuma 100.000, kerjain. Pak Haji, saya kadang lupa, boleh gak seminggu sekali saya sedekah? Kerjain. Pak Haji, saya kadang lupa, boleh gak sebulan sekali? Paksain. 100.000 kali 30 hari berarti 3 juta. Sebulan di muka. 7 hari 100.000 kali 7 hari di muka 700. Kalau bapak dan ibu memang telaten 100.000. Disesuaikan dengan hajatnya. Amin. Pak Haji, aku cuman punyanya 50, boleh. Pak Haji, anak aku 6, boleh gak aku sedekah 200.000? Boleh. Pokoknya sedekah subuh jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, motornya lunas sendiri. Amin. Cicilan motornya lunas sendiri. Amin. Tanpa dia mikirin ada yang lunasin. Amin. Karena udah terbukti sama tamu RDAY. Amin. Cicilan mobil lunas sendiri. Amin. Cicilan rumah lunas sendiri. Amin. Dan terakhir nih, cicilan pasangannya nggak ada. Karena orang kalau nggak sholat ba'diyah punya motor cicilan. Kalau orang nggak sholat ba'diyah qobliyah punya mobil cicilan. Orang kalau nggak sholat ba'diyah qobliyah kalau punya rumah cicilan. Kalau orang nggak sholat ba'diyah qobliyah punya pasangan hidup Cicilan. pecicilan. Tahu gak pecicilan? Ibu yang ngutang, bapak yang lunasin. Atau bapak yang ngutang, istri yang lunasin. Itu namanya pasangan hidup pecicilan. Jadi bukan pasangan hidup cicilan, bukan. Pecicilan. Udah lunas, mau ngutang lagi. Belum lunas, maunya take over. Mau lunas, maunya di top up. Itu namanya istri cicilan. Janganlah ya. Jadi sholat ba'diyah qobliyah wajib ya. Sedekah subuh wajib ya. Walaupun di situ tulisnya nggak wajib, saya maunya wajib. Nanti lihat hasilnya, oke? Kita tutup acaranya, nggak ada acara salaman, langsung ke sana karena anak yatim udah nungguin. Kita udah mau mulai pembukaan ijab kabul malam tahun baru, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi besok malam.